Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pendapatan asli daerah. Ahmad Kanedi, mantan Wali Kota Bengkulu periode 2007-2012 ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa selama kurang lebih 5 jam oleh penyidik pidana khusus Kejati Bengkulu. Ahmad Kanedi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD terkait dengan kerjasama dengan pusat perbelanjaan Mega Mall dan pasar tradisional modern di Kota Bengkulu. Korupsi ini berawal dari kerjasama antar Pemkot Bengkulu dan pengembang Mega Mall PTM untuk membangun Mega Mall dan PTM di atas lahan milik Pemkot Bengkulu seluas 1,5 hektar. Namun sejak dibangun hingga saat ini kedua pusat perbelanjaan tersebut tidak menyetorkan PAD ataupun hal tersebut juga terjadi kerugian atas korupsi ini diperkirakan mencapai 100 miliar rupiah. Terkait dugaan tindak pidana korupsi pada lahan milik pemerintah Kota Bengkulu yang di atasnya ada hak guna bangunan berupa Mega Mall dan juga pasar tradisional modern. Kebetulan pada hari ini tim penyidik melakukan penetapan tersangka terhadap mantan wali kota Bengkulu periode tahun 2007 sampai 2012. Setelah ditetapkan tersangka yang bersangkutan untuk kepentingan penyidikan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan rutan. Ahmad Kanedi ya. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Dirut PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka kasus korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Selain Iwan Setiawan Lukminto, Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 tersangka lain dari pihak bank pemerintah yaitu BJB dan Bank DKI Jakarta. Ketiga tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto yaitu Zainuddin Mapa selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 dan Diki Syah Bandinata selaku pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut ada aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex hingga membuat kerugian negara mencapai 600 miliar rupiah terkait pinjaman PT Sritex pada 2 bank. 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Srijeki Isman Tbk. Penetapan tersebut berdasarkan untuk ISL, yaitu penetapan nomor 35 tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS berdasarkan penetapan nomor 36 tanggal 21 Mei 2025. Dan untuk tersangka YM berdasarkan penetapan nomor 37 tanggal 21 Mei 2025. Kejaksaan Agung mengatakan meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian kredit diberikan oleh bank berplat merah. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menemukan kejanggalan dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex. PT Sritex tidak memenuhi syarat menerima kredit sebesar ratusan miliar rupiah, apalagi belakangan ditemukan fakta kredit yang didapat PT Sritex tidak sesuai untuk peruntukan. Kasus korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex memperpanjang daftar skandal kredit yang merugikan negara.
Kejagung telah menetapkan 3 tersangka dalam skandal ini, yaitu Iwan Setiawan Lukminto, selaku Direktur Utama PT Sritex tahun 2005 hingga 2022, Zainuddin Mapa, selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020, dan Diki Syahbandinata, selaku Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Selain itu, Kejagung juga telah memeriksa beberapa orang saksi dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lagi nantinya. Kejaksaan Agung menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan PT Sritex tahun 2021 yang melaporkan kerugian hingga 15,66 triliun rupiah. Padahal di 2020 Sritex masih mencatatkan keuntungan 1,24 triliun rupiah. Pada Oktober 2024, tagihan utang yang belum dilunasi Sritex mencapai 3,5 triliun rupiah. Namun itu baru utang dari bank milik negara seperti Bank Jateng, Bank BJB, Bank DKI, dan juga gabungan bank milik negara lainnya. Dalam penyelidikan ditemukan fakta, PT Sritex ternyata tidak memenuhi syarat menerima kredit ratusan miliar karena memiliki resiko gagal bayar. Parahnya lagi, kredit yang diterima PT Sritex seharusnya sebagai modal kerja, malah digunakan untuk bayar utang dan membeli aset non-produktif alias tidak sesuai peruntukan kreditnya. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Kredit yang diberikan Bank BJB dan Bank DKI Jakarta saat ini statusnya macet dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi utang. Apalagi kini Sritex sudah dinyatakan pailit. Kerugian negara yang timbul dalam kasus ini mencapai 692 miliar rupiah. Pemirsa, Menaker Immanuel Ebenezer meminta untuk Sritex tetap membayar pesangon seiring penangkapan ex-dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Ebenezer pun memastikan pembayaran hak ex-buruh PT Sritex harus terus berjalan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman Sritex untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya. Hal ini menyusul penangkapan Direktur Utama PT Sritex periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritex oleh Jampitsus Kejagung. Noel memastikan terkait pelelangan aset perusahaan, perekrutan kembali mantan pekerja, hingga pembayaran hak-hak ex-buruh PT Sritex harus terus berjalan. Tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lama, ya nggak bisa enggak. Kemarin kan kita juga menegosiasikan soal itu, soal pesangon. Pak Menteri saya coba membangun komunikasi lewat saya untuk menyampaikan hak-hak dan kewajiban perusahaan terkait pesangon. Nah itu saya sampaikan langsung ke Iwan dan Wawan. Tapi yang pasti siapapun punya tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dibayarkan ke buruh ya. Tapi kita akan tetap mengawal terkait kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terhadap kawan-kawan buruh Sritex. Itu entah kurator, ini kan persoalan teknis aja nih mereka nih gitu. Kan nanti kalau menurut kurator, kalaupun kita memberi ya harus laku dulu nih, harus ada duitnya dulu. Ya kan rasional alasannya gitu, alasannya rasional menurut saya. Bagaimana kita mau bayar kalau seandainya ini juga belum terjual, asetnya belum terjual. Itu alasan yang rasional gitu. Tapi pasti dibayar pesangon sama THR yang sudah. Ya harus dong. Itu kan hak kawan-kawan buruh. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit pada PT Sritex. Salah satunya Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Kejaksaan Agung juga menggeledah rumah dan apartemen 3 tersangka kasus Sritex. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita total 15 barang bukti berupa barang elektronik dan dokumen. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, sidang lanjutan atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan mantan kader PDIP Saiful Bahri sebagai saksi. Jaksa memanggil Saiful Bahri dalam sidang perkara dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku serta perintangan penyidikan. Saiful Bahri merupakan salah satu tokoh kunci dalam kasus suap Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI melalui proses PAW pada tahun 2020. Saiful berperan sebagai perantara suap dari Harun Masiku kepada anggota KPU, Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai komisioner KPU. Selain Saiful, JPU juga akan memanggil saksi lainnya, yakni Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima, Carolina Wahyu, dan istri dari Satpam Kantor PDIP, Nilam Sari. Dalam kesaksiannya, Saiful Bahri menyebut mendapatkan 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun kesaksian Saiful Bahri tersebut disanggah oleh Hasto. Semuanya, jadi dari kesaksian saudara Saiful Bahri atas pertanyaan jaksa penuntut umum tadi menunjukkan proses daur ulang itu nyata. Mengapa? Karena yang dibacakan di dalam BAP yang menjadi panduan dari jaksa itu adalah suatu akrobat hukum, di mana keterangan-keterangan saksi yang di dalam BAPK, jadi BAPK itu pada tahap penyelidikan pada tanggal 8 Januari itu yang kemudian diangkat kembali. Padahal ketika saudara Arief penyidik KPK menjadi saksi, dia dengan jelas mengatakan fakta-fakta di dalam putusan yang kami tanyakan, putusan nomor 18 dan nomor 28. Nah, sehingga ketika BAPK itu kemudian dihidupkan kembali, di mana itu bertentangan dengan putusan yang ada di dalam nomor 18 dan 28, maka itulah yang kemudian terkesan bahwa di dalam informasi-informasi yang disampaikan itu sebagai suatu proses daur ulang dari awal kejadian pada tanggal 8 Januari tersebut. Dan di dalam BAPK tersebut yang dihidupkan kembali adalah fakta-fakta yang cenderung memberatkan saya. Maka disitulah terjadi suatu konflik of interest. Karena hal-hal yang lain itu tidak disebutkan. Misalnya bagaimana saudara Saiful Bahri terus-menerus oleh saudara Harun Masiku didesak. Bahkan yang bersangkutan mengatakan dengan cara apapun termasuk supporting dana. Itu tidak diangkat di dalam BAP yang bersumber dari BAPK tersebut. Maka saya katakan inilah suatu. Ke kasus lainnya pemirsa, Barreskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah strata 1 UGM milik Joko Widodo adalah asli. Hal tersebut disimpulkan usai polisi meneliti ijazah Jokowi di laboratorium forensik. Barreskrim Mabes Polri menyatakan ijazah S1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo asli. Hasil tersebut diperoleh usai penyelidik Barreskrim mendapatkan dokumen asli ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. Tim penyelidik juga telah melakukan uji laboratorium dengan memeriksa kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan, hingga cap stempel yang tertera di ijazah tersebut. Barreskrim mengklaim hasil tersebut memperkuat keaslian ijazah Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding
adalah identik. Dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, Bareskrim menyimpulkan bahwa Joko Widodo memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan kepemilikan ijazah asli. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ahli digital masih meragukan keaslian ijazah Jokowi dan meminta untuk diuji kembali. Sementara pengacara Jokowi berpegang teguh pada keterangan polisi. Meski Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli, ahli digital forensik sekaligus terlapor Rismon Hasiholan Sianipar masih menyaksikan keahlian ijazah Presiden ke-7 tersebut. Rismon menyebut polisi bukan melakukan otentifikasi, tapi identifikasi dengan membandingkan dengan yang lain. Rismon juga mempertanyakan alasan polisi tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi saat menggelar konferensi pers. Jadi pada saat menguji keidentikan tersebut, kita harus memastikan juga akhirnya mengotentikasi juga referensi yang digunakan, ya kan? Seharusnya yang kita inginkan adalah uji otentikasi terhadap barang uji yang dilakukan, yang disita gitu loh. Dan sampai detik ini juga kita tidak pernah melihat bahwa laboratorium pada saat tadi juga pengumuman tadi bahwa bentuk analog atau bentuk fisik dari bahan ujinya itu tidak pernah ditunjukkan kepada kita. Nah ini hari ini itu membuktikan keidentikan, sementara referensi itu juga yang perlu diuji otentikasinya. Sementara itu kuasa hukum Jokowi mengatakan tetap akan berpegang pada hasil penyelidikan polisi. Sebab menurutnya hal tersebut sudah dilakukan secara profesional meski tidak semua pihak akan menerima. Menurut saya lembaga independen seperti Mabes Polri tentunya akan bekerja sesuai SOP yang berlaku di dunia forensik, tidak hanya negara Indonesia tapi juga internasional. Lalu kedua, ya kalau kami memang dari awal sudah menduga ya, ditunjukkan ijazah pun juga pasti dipersoalkan. Sekarang kita serahkan kepada lembaga ketiga nih, kan Polri ini lembaga ketiga, ya kami menyatakan asli, Pak Rismon dan kawan-kawan menyatakan palsu, maka harus ada pihak ketiga kan. Nah sekarang Polri sudah bekerja independen. Dituduh tidak profesional. Nanti kita bawa ke pengadilan juga sama juga. Semua akan dituduh tidak profesional sepanjang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya buat saya tidak akan mengikuti gendang yang terus dimainkan. Kami tetap bekerja sesuai hukum ketentuan. Semua memiliki SOP dan semua juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan profesional yang dilakukan tiap-tiap institusi hukum. Jokowi sebelumnya mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan tersebut untuk mengambil ijazah yang sebelumnya telah diserahkan ke Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada terkait dengan ijazah Joko Widodo terpaksa ditunda. Penundaan karena kehadiran dari pihak 3 selaku penggugat intervensi. Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis pagi. Majelis Hakim menghadirkan pihak penggugat yaitu advokat asal Makassar Komarudin dan perwakilan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada. Namun sidang perdana yang seharusnya berlanjut ke proses mediasi ini terpaksa ditunda karena kehadiran pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pihak ketiga tersebut belum mengajukan surat permohonan dan baru membawa surat kuasa. Maka majelis hakim menyatakan persidangan pada hari ini menyatakan cukup dan akan dibuka kembali, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 untuk agenda adanya intervensi ya. Dalam gugatan ini, UGM dituntut membayar kerugian material sebesar 69 triliun rupiah karena pihaknya dinilai bungkam atas kegaduhan ijazah Jokowi. Padahal polemik ini dinilai berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi Republik Indonesia. Di gugatan kita itu ada meminta diperlihatkan nama-nama calon mahasiswa tahun 7980 yang kemudian siapa saja yang lulus, nah, kemudian kartu rencana studinya, kemudian
kita minta dihadirkan 5 skripsi yang lulus tahun 85 yang 1 dengan Jokowi, kemudian 5 ijazah. Persidangan akan dilanjutkan pada Rabu 28 Mei 2025 mendatang dengan agenda permohonan pihak intervensi. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana naik tahap penyidikan. Polisi akan memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan kasus Ridwan Kamil tersebut. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana sudah naik tahap penyidikan. Himawan mengatakan penyidik sudah memeriksa 6 saksi. Ia pun mengaku penyidik akan melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat yang melibatkan mantan wali kota Bandung ini. 6 saksi sudah dilakukan pemeriksaan sementara. Ya, nanti ini masih berlanjut. Apakah benar kasusnya sudah naik tahap penyidikan, Pak? Padir izin Padir. Sudah status penyidikan. Ya. Oke, sementara itu ya. Apakah Lisa Mariana sudah diperiksa, Pak? Ya, Pak, Lisa Mariana sudah apakah diperiksa, salah satu, Pak? Dalam waktu dekat nanti akan dilakukan pemeriksaan kepada semua yang berhubungan dengan case ini. Pak, tapi apa sih Pak alasannya sampai sekarang Lisa Mariana belum? Ya, nanti dari hasil penyidikan baru bisa. Ya. Sebelumnya, wanita bernama Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil pada 26 Maret 2025. Dalam unggahan tersebut, Lisa berusaha menghubungi orang yang diduga sebagai Ridwan Kamil dan mengeklaim mengandung anaknya. Hal itu memicu persepsi perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa yang menjadi awal mula dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun mengklarifikasi bahwa permasalahannya dengan Lisa sudah selesai 4 tahun lalu dengan bukti akurat tidak terbantah. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres tentang perlindungan negara terhadap kejaksaan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Siang.